Saat ini tanggal 11 April 2021 jam 6 pagi. Saya sudah berada di Sungai Berantas dan sebentar lagi akan menepi untuk menuju ke Beji mengikuti acara peresmian Aula Abdurrahman Salim dalam waktu yang tidak terlalu lama, mungkin jam 8 sudah dimulai. Selanjutnya, karena masih pagi, saya menuju ke pelataran bekasnya gelombang yang sudah diuruk beberapa hari yang lalu. Itu ada Pak Supri, kemudian yang kaos kuning itu Yosi, Bang Yos, kemudian saya. Ini lihat-lihat situasi di sekitaran aula. Ini Raka sudah berada di dapur umum menyiapkan jajan. Ini Pak Konsim juga sudah siap di dapur dalam rangka menyiapkan hidangan-hidangan yang akan dibutuhkan. Raka menyiapkan jajan dari Mojokerto. Ini ibu-ibu petugas di dapur umum juga sibuk mengurusi hidangan-hidangan yang baru datang dari Mojokerto. Dari Yan sediakan jajan apa itu? Nggak tahu nih, dari jauh nih. Situasi jalan desa Beji, ini pondok bangunan aula terlihat di sisi utara. Dari sisi utara banyak tugas, termasuk Abbas nih wirawiri mengatur sana sini agar persiapan jam 8 nanti bisa terlaksana. Kursi yang disediakan oleh Yan ini kursi antik, kursi dari kayu jati, bonggol-bonggolan mungkin, ketoki atau di mana pesennya. Saya hitung jumlahnya kira-kira 54 kursi kayu. Situasi masjid dipandang dari rumahnya Mbak Is. Kelihatan pucuknya masjid ini, ada bendera-bendera siap untuk menyambut undangan. Aula Abdurrahman Salim, lantai 2, kerangka dari baja, kuat, sangat kuat. Mungkin bisa kuat sampai 500 tahun ini, dari tahun 2021. Mudah-mudahan mampu sampai 500 tahun ke depan. Nah, ini sangat luas sekali. Ini banner yang di dalam gedung siapkan dari lantai atas. Sebelum acara dimulai, saya sempat bergerau dengan Akbar. Ini si kembar Akbar, ini Vivi dan Umi masuk ke lemari antik ini, gede dari jati. Ini bangunan Abdurrahman Salim, sudah ada tulisannya dari metal logam. Ini kameramen nyoting dari atas ruang tamu.
Petugas penyambutan tamu dari kru bela diri Asad siap untuk berlaga menyambut kehadiran para tamu undangan. Ya, disiapkan dulu. Itu undangan sudah berdatangan. Di sana ada Lek Yan Badrianto sebagai penerima tamu utama, didampingi oleh Pak Masruki. Pak Masruki juga sibuk ngurusi ini tim bela diri Asad yang nantinya menyambut kedatangan para tamu untuk diantarkan ke kursi undangan. Itu Pak Masruki, ngonclok loh. Sibuk sekali nih, karena sebagai ketua panitia, sehingga berharap acara nanti dapat berjalan dengan lancar sehingga bisa terkesan dengan baik, terkoordinir. Pasukan bela diri sudah siap akan menyambut kedatangan para tamu undangan. Ini sudah mulai ubah-ubah tuh, sudah ada penghormatan. Bagian dokumentasi juga berakting untuk mengabadikan situasi. Pasukan penyambutan dari bela diri Asad sudah bergerak berjalan menuju ke tempat undangan, sehingga undangan mengikuti dari belakang. Yang depan tuh Lek Yan Badrianto mengantarkan undangan dari kecamatan, itu didampingi Pak Masruki. Ada polisinya Sul Abbas. Langsung acara sudah dimulai. Ini ketua panitia. Ketua panitia melaporkan bahwa perjalanan pembangunan Aula Abdurrahman Salim sudah selesai. Saat ini diresmikan. Menurut keterangannya, pembangunan sampai selesai ini setahun lebih, memakan waktu setahun lebih dengan biaya lebih kurang 2 miliar. Itu ketua panitia menyampaikan informasi pada para undangan. Di belakangnya itu banner peresmian dan tasyakuran Aula Abdurrahman Salim, Desa Ngunut, lingkungan 2, Beji, Kecamatan Ngunut. Diresmikan oleh Bapak Sutrisno MSOS MSI, itu tiga sekolah, gelar dari sekolahan tertulis di situ dengan jelas. Itu di samping ada dokumentasi yang saya buat sendiri, ada mungkin nyewa itu, ada kamera yang berdiri di depan itu mungkin satu paket dengan diesel, genset, meja kursi, dan tenda, satu paket biasanya. Pidato dari ketua panitia cukup lama, namun tidak kita beri suara karena suara di lokasi saat itu sangat bising, sehingga tidak mungkin untuk ditampilkan suara secara langsung.
sehingga pada kesempatan ini saya doubling suara, saya isi dengan peralatan khusus sehingga kadang-kadang tidak nyambung, kurang pas dengan yang disampaikan oleh pembicara. Itu nyuting itu apa, tidak ngerti itu. Jadi suara langsung tuh sangat terpengaruh, terganggu oleh suara genset, sangat keras sekali sehingga menutup suara dari pembicara atau yang pidato itu. Itu yang menghadap ke Pak Mas Ruki itu Leyan Badrianto sebagai penyandang dana terbesar untuk terlaksananya Aula Abdurrahman Salim. Ini yang pidato sudah ganti nih, saya lihat dari kostumnya sudah ganti tadi Pak Mas Ruki. Ini pidato ular-ular atau himbauan atau apalah, yang jelas itu pidato pengarahan informasi atau ke depan gedung itu digunakan untuk pembinaan generasi penerus, sehingga dari beliau ini sangat bergembira sekali di tingkat Beji, Dukuh Beji yang dulu merupakan daerah yang tertinggal. Ini sudah dibangun Aula Abdurrahman Salim yang cukup mewah, standar kota ini. Untuk di lokasi Beji ini merupakan suatu hal yang gedung yang sangat mewah. Keterangannya seperti itu. Perlu diketahui bahwa lokasi Aula Abdurrahman Salim itu berada di Kecamatan Ngunut, Desa Ngunut. Ini undangan dari Kediri, Dede dan istrinya Debi. Kemudian di belakang itu dari lokal sini, lokal Meji, jamaah Meji. Terlihat undangan cukup banyak, ini ibu-ibu, remaja, banyak yang mengabadikan juga pakai HP. Itu ada anak kecil juga serius mendengarkan. Ini langsung setelah pidato tadi dilanjutkan atraksi bela diri pencak asat oleh remaja jamaah lingkungan 2 Beji Ngunut, Tulungagung, Jawa Timur. Ini merupakan binaan dari jamaah Beji. Selanjutnya langsung ini peresmian Aula Abdurrahman Salim akan diresmikan dengan pemukulan gong oleh Pak Camat ini. Belakangnya tuh polisi, Kodim, Muspika, perangkat dari desa. Itu yang tepuk tangan meriah karena undangannya cukup banyak. Penandatanganan prasasti oleh Bapak Camat Ngunut sedang dilakukan di atas batu marmer, selesai ditandatangani.
Acara dilanjutkan dengan foto bersama. Jadi panitia dan undangan foto bersama. Itu yang paling kanan atau kiri ya, baju lurek batik-batik itu Leyan, merupakan penyandang dana terbesar. Ini lagi foto bersama dalam rangka pengabadian. Semangat, semua semangat karena sudah berhasil meresmikan dengan pemukulan gong. Dilanjutkan dengan pembukaan pintu Aula Abdurrahman Salim dari depan. Ini yang membuka dulu Pak Camat. Pintu 1 Pak Camat membuka kuncinya. Nah, itu sudah kelihatan pintu terbuka, ruangan dalam Aula Abdurrahman Salim, lantai bawah terlihat cukup mengkilat. Selanjutnya pintu 2 oleh pejabat berikutnya. Ini saya ngambil dari dalam. Itu yang buka Pak Lurah, nggak salah, Pak Lurah. Pintu 2 dibuka oleh Pak Lurah, didampingi oleh Pak Abbas. Nah, ini pintu terbuka. Semua tepuk tangan gembira karena berhasil mengabadikan, meresmikan aula yang cukup megah ini. Dilanjutkan pembukaan pintu-pintu lantai 2. Ini akan dibuka oleh petugas selanjutnya. Naik tangga ke lantai 2. Itu baju putih itu mau membuka pintu aula lantai 2 sebagai peresmian yang secara urut pintu-pintu dibuka semua. Nah, ini sudah kelihatan situasi luar dari lantai 2 karena sangat silau sehingga tidak jelas melawan sinar matahari. Diikuti oleh Leyan Badrianto. Ini buka lagi pintu yang menghadap ke barat, diikuti oleh Leksul Samsuladi. Ini Pak Mas Ruki juga mendampingi itu, membuka pintu ke utara, pintu arah utara nih, pintu arah utara menghadap ke utara, pintu lantai 2 sudah dibuka. Alhamdulillah kelihatan pandangan luar. Ini pintu yang menghadap ke barat lantai 2 terbuka juga oleh ini pintu yang menuju ke ruang istirahat, ruang tamu. Ini para undangan melihat lokasi ruang istirahat ditunjukkan oleh Pak Mas Ruki. Itu ada fasilitas yang disediakan, ada tempat tidur, ada tempat rias. Itu ditunjukkan oleh Leyan Badrianto. Beberapa fasilitas di lantai 2 ditunjukkan. Ada dipan antik nih, terbuat dari jati asli, jati tulen, sehingga ruangan ini terkesan sangat mewah dan antik.
Ada lampu petromak yang sudah dimodif, lampunya dari lampu listrik. Tuh banyak yang melihat ke atas, melihat kok ada lampu petromak di sini. Padahal itu sudah dirubah lampunya dengan lampu listrik, dinyalakan, coba. Nah, nyala itu. Nyala seperti lampu petromak zaman dulu, tapi dari lampu listrik. Menuju ke ruang tamu. Ruang tamu ini menghadap ke timur. Jendela-jendela ini menghadap ke sawah, sehingga pada saat duduk di sini terkesan sangat santai karena melihat pemandangan alam yang sawah-sawah yang masih sangat alami. Meninjau situasi lantai 2. Kita lihat ini mau foto bersama, diabadikan di lantai 2 dengan latar belakang banner Abdurrahman Salim. Ini para undangan foto bersama. Diatur oleh para juru foto untuk lebih serasinya foto bersama itu bagaimana, diatur sepenuhnya oleh petugas fotografer. Itu yang kelihatan kepalanya tuh kameramen juga nih, delik-delik. Dilanjutkan dengan melihat-lihat situasi almari yang cukup antik dan aneh. Untuk lokasi di WC ada barang seperti itu merupakan hal yang sangat langka dan menakjubkan. Ini dilihat-lihat oleh para undangan. Banyak kayu jati asli. Dilanjutkan foto lagi dengan anggota yang berbeda, namun Badrianto dan tim khusus para undangan remaja putri duduk di kursi kayu untuk menikmati hidangan yang telah disediakan oleh panitia. Itu kelihatan buah nanas, mangkok, pisang disiapkan oleh petugas panitia di dapur umum. Ini kameramen juga kelihatan kepalanya. Undangan mulai mengambil sendiri-sendiri keperluan konsumsinya, diabadikan oleh juru kamera yang diundang oleh panitia. Semua antri tertib untuk mengambil hidangan sesuai kebutuhan masing-masing. Pak polisi juga antri. Tertib Pak polisi nontoni. Pak tentara juga antri. Diikuti oleh Leksul. Leksul juga antri tuh. Tertib Leksul. Jangan doyok-doyok, oyok-oyokan. Semua akan kebagian. Antri Leksul, antri. Tenang. Minggir sih. Antri Sol, antri. Tenang, semua kebagian kok. Oleh Yan sudah disiapkan lebih nanti. Lebih bisa dibontot juga. Tuh buah-buahan siap juga. Setelah itu silakan buahnya dinikmati masing-masing. Pak tentara berdiri, tidak oman kursi mungkin. Situasi aula dipandang dari barat.
dari atas ruang tamu. Kelihatan itu huruf-huruf logam yang tulisannya Aula Abdurrahman Salim. Lantai 2. Lantai 1-2 dipandang dari atas ruang tamu lama. Tuh terlihat pagernya sudah bagus. Undangan ibu-ibu, remaja, putri dan ibu-ibu disediakan kursi kayu tadi. Ini Yosi, kelihatan. Itu undangan sudah mulai berduyun-duyun menuju pulang karena acara sudah selesai dipandang dari atas ruang tamu lama. Itu Pak tentara, Pak polisi juga sudah menuju pulang. Saya juga pulang, ini sudah di Sungai Brantas, lagi menepi menuju ke Kediri. Air Sungai Brantas saat itu banjir sehingga cukup menakutkan bagi yang tidak pernah lewat sini. Ntar lagi menepi. Jangan lupa tekan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi.